6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah melalui 1 bulan pertama di tahun yang baru ini. Dan kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Februari. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit naik ke surga, itu ada di dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Allah yang kudus. Mari bermazmurlah bagi Allah. Tinggikan eluk-elukan Dia. Nyanyikan segala pujian hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia namamu, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Ku pandang kemuliaan, Imam besar Maha Agung. Kau Yesus Kristus Tuhan kami. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sujud kami di depan altar-Mu Yesus. Haleluya. Sujud di depan tatamu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami hampiri tata-Mu Tuhan. Terimalah segala korban pujian syukur kami Tuhan. Terimalah mazmur yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Jesus, terima kasih. Oh Yesus, ku mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Ku katakan Engkau baik Tuhan. Bersyukurlah bagi Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang ku nyanyi Hosana, haleluya, haleluya. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah kita katakan ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Amin. Saudara percaya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman. Ada hari sebab Kau hidup Tuhan. Sebab Dia hidup. Ku takkan tebus dosaku. Terima kasih Yesus. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup.
kami tinggikan dan kami muliakan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang berperkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang bekerja dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di hadapan-Mu kami katakan bahwa kami untuk mengikut Engkau. Roh Kudus, pimpin kami untuk kami terus melekat di dalam Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau yang memampukan kami untuk lalui semuanya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mengikut Yesus
hatiku. Ku lepas semua hakku, kami lepas semua hakku demi pengenalan-Mu Tuhan. Yes Jesus, di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jaringanku. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, itulah keputusanku. Yes Tuhan, yes Lord. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mampukan kami Tuhan, ku berlatih di hadapan-Mu Yesus. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu yang memampukan aku
Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada hanya untuk melayani Engkau, hanya untuk memuaskan hati-Mu. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan. Yesus, Kaulah Allahku, Yesus, Kaulah Tuhanku. Sekarang sandara, mari sembah Dia. Sekarang sandara, sekarang sande. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, ayo. Sekarang lama, sandara lama, sekarang lama, mari sembah Dia. Sekarang lama, sandara lama, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Mari bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Shekanara lama, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Holy Spirit God, Holy Spirit God. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Sebab Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Yesus, Yesus, Kaulah Allahku, Yesus, Kaulah Tuhanku. Kau yang ku sembah. Kinara lama, sandara lama, sekera lama. Kenata kaya masih kinara lama, se. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau yang ku sembah. Oh, oh, Kau yang ku sembah. Oh, Kau yang ku sembah. Tuhan, Kau yang ku sembah. Oh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah di tempat ini. Kau satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kau satu-satunya tujuan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang melawan kami, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang memerdekakan kami. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kami percaya ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada pemulihan. Terima kasih Bapak. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan.
buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Berbicara Engkau, lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru Tuhan. Berbicara Engkau kepada anak-anak Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Ya, satu sukacita kalau kita masih bisa beribadah saat ini saudara. Ya, di tengah-tengah kondisi yang Omikron yang sedang terus bergerak saudara, kita terus harus menjaga protokol kesehatan. Bagi saudara yang sudah waktunya untuk vaksin booster, segera vaksin booster ya. Bisa langsung ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, tetap kuat, sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan secara maksimal saudara ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah membahas banyak hal bagaimana supaya kita bisa closer to God ya. Bagaimana agar kita bisa mengalami closer to God, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Yang pertama kita harus mulai dari metanoia, perubahan paradigma saudara. Mari kita belajar pelan-pelan semua paradigma kita yang tidak sesuai dengan firman kita tinggalkan. Kita isi pikiran kita dengan firman saudara. Kita harus mengalami metanoia, perubahan dari sinful nature, dari natur dosa kepada natur ilahi, divine nature. Dari karakter duniawi menjadi karakter Kristus. Ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami closer to God. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Setelah kita mengalami metanoia saudara, kita harus setia. Ikutin terus prosesnya Tuhan saudara. Karena di dalam kesetiaan itu Tuhan terus membentuk kita. Mungkin ada banyak tawaran, mungkin ada banyak godaan, mungkin ada banyak tantangan saudara. Tetapi percayalah ketika kita setia maka kita akan mengalami yang namanya perubahan paradigma itu saudara. Tetapi kalau kita tidak mau setia di dalam mengikut Tuhan, setia dalam merenungkan firman, setia di dalam menyembah Tuhan, setia dalam beribadah, setia dalam ketaatan kepada firman, setia di dalam melayani Tuhan, maka kita tidak akan mengalami proses metanoia itu. Sehingga kita seperti sebuah ulat yang masuk ke dalam kepompong, dia tidak menjadi kupu-kupu. Dia mati di dalam saudara. Sehingga kita tidak menjadi anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan. Tetapi kita menjadi anak-anak gampang. Anak-anak gampang tidak mendapatkan ahli waris kerajaan Allah saudara. Cuman anak-anak Allah yang disebut dengan huios, bukan notos saudara. Mereka lah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Setelah kita mengalami metanoia, kita setia, kita harus memperbaharui hati nurani kita, harus murni. Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Apa tujuan kita melayani Tuhan? Apa tujuan kita beribadah? Kita harus temukan motivasi yang paling murni, hati nurani yang paling murni. Karena hati nurani itu tempat di mana Tuhan bekerja di sana. Kalau hati nurani kita sudah mati saudara, seringkali kita temukan orang tidak sadar lagi sebenarnya dia sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Orang tidak sadar lagi bahwa sebenarnya dia sudah melakukan kejahatan. Makanya jangan heran kita temukan tidak sedikit orang, walaupun dia sudah menyakiti hati Tuhan, dia masih merasa bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Banyak orang sudah merugikan orang lain, dia masih merasa bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Hati nuraninya sudah mati, hati nuraninya sudah tidak bisa lagi berbicara kepada dia saudara. Biasanya orang-orang kayak gini, kalau sudah hati nuraninya mati saudara, Tuhan akan berbicara kepada dia lewat apa? Lewat penghukuman atau lewat musibah, lewat bencana, lewat sakit penyakit, lewat kebangkrutan.
Ketika hati nurani mati, hati nurani tidak lagi berbicara dalam hati kita, maka Tuhan untuk membawa kita berbalik kepada Dia, Dia pakai kesulitan, Dia pakai kebangkrutan, Dia pakai kegagalan, Dia pakai sakit penyakit supaya kita kembali kepada Dia, merendahkan hati. Setelah metanoia, setia, dan kita menjaga hati nurani, hal yang tidak kalah penting adalah humble, rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu bukan sikap terhadap sesama, saudara. Seringkali kita menganggap ketika ada orang yang ngomongnya besar, kita bilang dia sombong. Padahal rendah hati dan sombong itu sikap kepada Tuhan. Rendah hati itu adalah kesadaran bahwa kita tidak berdaya, kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Sehingga kita mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena kita sadar tanpa Tuhan I'm nothing. Kenapa orang tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan? Karena dia tidak merasa bergantung kepada Tuhan. Kenapa dia tidak merasa bergantung sama Tuhan? Karena dia merasa bahwa hidupnya ini ada karena kekuatannya, karena kepintarannya, karena kehebatannya. Dan Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati itu, dia selalu bergantung sama Tuhan. Karena dia berasa bahwa dia harus bergantung sama Tuhan, makanya dia harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Jadi kerendahan hati itu adalah sikap hati kita terhadap Tuhan. Sejauh mana kita merasa bahwa kita butuh Tuhan dan kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah kerendahan hati. Saya percaya kalau keempat hal ini kita lakukan, saudara, maka Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan berkati kita. Kita akan melihat banyak perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ada banyak hal-hal yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan percayakan banyak hal. Nah, di tengah-tengah pemakaian Tuhan, di tengah-tengah berkat Tuhan, di tengah-tengah kepercayaan Tuhan, kita harus membangun yang namanya servanthood. Apa, saudara? Servanthood. Apa itu servanthood, saudara? Pengabdian. Pengabdian. Sebenarnya kalau kita bicara pengabdian itu, hal yang paling gampang kita lihat itu adalah seperti seorang prajurit, saudara, tentara. Tentara itu mengabdi kepada negara, saudara. Saudara, di dalam tentara itu tidak ada kata yang mereka kenal selain siap komandan. Betul ya, saudara ya? Selalu tentara itu disuruh ngapain pun sama komandannya, disuruh kemanapun siap komandan. Bahkan di dalam dunia tentara itu ada namanya jiwa korsa, saudara. Jiwa korsa itu mereka loyal terhadap temannya, terhadap sesamanya, terhadap komandannya, saudara. Hai, kita harus bangun ini. Saudara tahu, Yesus pun membangun ini, saudara. Yesus pun memberikan teladan servanthood ini. Nanti kita pelajari, saudara. Dan di masa-masa sulit, di masa-masa penganiayaan akhir zaman nanti, servanthood ini menjadi penting sekali karena akan banyak orang kehilangan ini, saudara. Kehilangan spirit of servanthood. Jiwa pengabdiannya kurang, saudara. Kita baca sama-sama dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi apa? Hamba manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar merdeka. Tidak ada. Kita ini makhluk yang diciptakan untuk menyembah. Ingat apa itu menyembah? Menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu tunduk, taat, kagum
Atau bisa dikatakan pengabdian kepada sesuatu. Semua manusia diciptakan untuk menjadi penyembah. Di dalam penyembahan itu ada pengabdian, ada ketaatan, ada rasa hormat, ada rasa kagum, ada rasa tunduk. Namun masalahnya, kita mau tunduk kepada siapa? Kita mau jadi hamba siapa? Kita pasti memilih, saudara. Satu saat Tuhan bilang gini, kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau kamu pasti setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Kamu gak bisa mengabdi kepada Mamon atau kepada Allah. Iblis itu roh. Iblis itu roh. Jadi dia akan bawa kita menyembah dirinya. Dia butuh mediator. Dia butuh mediator. Apa mediatornya, saudara? Bisa itu uang, bisa itu orang lain, bisa itu pekerjaan, bisa itu hobi. Dan kalau kita lebih tunduk, lebih taat, lebih hormat, lebih mengasihi manusia daripada Tuhan, sebenarnya kita menjadi hamba manusia. Kalau kita lebih kagum, lebih hormat, lebih mengasihi uang daripada Tuhan, kita menjadikan diri kita ini menjadi hamba uang. Kalau kita lebih mengutamakan hobi daripada Tuhan, kita ini menjadikan diri kita hamba dari hobi itu. Dan semua itu hanyalah mediator yang dipakai oleh iblis supaya kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Karena manusia itu naturnya itu menyembah, menghambakan diri. Hambanya orang Kristen tidak pernah, gak serius memperhatikan ini. Makanya selalu saya katakan gini, saudara. Kita ini selalu diperhadapkan kepada dua pilihan. Kita ini di pihak Tuhan atau di pihak iblis. Cuman dua hal ini. Tapi gak mungkin iblis datang kepada kita dalam bentuk sosoknya yang begitu menyeramkan. Dia gak mungkin datang kepada kita dalam bentuk yang menakutkan. Tetapi dia butuh mediator supaya apa? Supaya kita tidak menyembah Tuhan. Karena itulah alasan kenapa iblis dibuang dari sorga. Karena dia tidak mau menyembah Bapa. Dia ingin tunduk kepada dirinya sendiri, kepada kehendaknya, kepada keinginannya. Dia ingin menyamai Tuhan. Karena itu dia dibuang dari sorga ke bumi, saudara. Dan neraka itu dipersiapkan untuk iblis dan pengikutnya. Iblis tidak mau sendirian di neraka. Dia mau manusia ini juga dibawa ke neraka. Oleh karena itu dia ajaklah manusia untuk memberontak kepada Tuhan. Untuk tidak menyembah Tuhan. Untuk tidak taat kepada Tuhan. Untuk tidak melayani Tuhan. Kalau kita nggak mengerti ini, makanya jangan heran kita lihat ada banyak orang santai saja ketika hidupnya jauh daripada Tuhan. Sebenarnya dia sedang masuk dalam perangkap iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus selalu menyadari bahwa hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan nyawanya. Sehingga satu-satunya pribadi yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan. Sama seperti kalau saudara membeli sebuah mobil dengan mahal, dan satu-satunya tujuan dari mobil itu adalah apa, saudara? Untuk kepentingan kita yang membeli, betul gak? Dan mobil itu menjadi milik kita dan untuk kepentingan kita. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Yesus sudah tebus, sudah bayar dengan lunas di atas kayu salib dengan nyawanya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi miliknya dan dipakai untuk kepentingan dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
konsekuensi menerima Yesus sebagai Tuhan atau kurios adalah hidup kita disita untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan bukan sekedar saudara melayani Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan bukan cuma sekedar saudara jadi pendeta. Jadi pendeta itu panggilan. Semua kita punya kewajiban untuk mengabdi kepada Tuhan. Kapan kita disebut mengabdi kepada Tuhan? Ketika segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita rencanakan, segala hal yang kita inginkan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, semuanya itu memuliakan Tuhan, dan semuanya itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Ketika saudara bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga orang bisa melihat bahwa kita ini anak Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Itu bagian pengabdian kepada Tuhan. Ketika saudara sekolah dengan benar, bertanggung jawab, jujur, dan engkau kasih yang terbaik, dan orang bisa lihat bahwa engkau yang terbaik karena engkau anak Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan. Itulah bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, seluruh hidup kita disita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya mulai bertobat, saudara, ada satu hal yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Saya nggak tahu, bagaimana mulainya. Tetapi yang saya tahu itu Tuhan yang membuat, saudara. Di dalam setiap pergaulan saya, di dalam setiap apapun yang saya lakukan, ada satu pertanyaan di dalam hati gini. Kalau saya lakukan ini, Tuhan senang gak ya? Tuhan dimuliakan gak ya? Tuhan bahagia gak ya? Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari ditebus oleh Tuhan, itu harus ada dalam diri kita. Sehingga hidup kita ini gak sembarangan, saudara. Gak sembarangan. Ketika kita merespon sesuatu, kita mulai bertanya, Tuhan senang gak ya kalau saya seperti ini? Inikah kehendak Tuhan? Karena itu saudara, mari. Nanti di masa-masa akhir zaman ini, kita akan ditantang dengan hal ini. Karena apa? Kehidupan semakin sulit, dosa semakin berkembang, takut akan Tuhan semakin tidak ada di dunia. Masihkah kita punya hati yang mengabdi kepada Tuhan? Kalau kita nggak punya hati yang mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan mudah kompromi dengan dosa. Kita akan mencari jalan bagaimana supaya saya selamat di dunia, supaya saya terhindar dari masalah. Ayat Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26 mengatakan seperti ini, saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, perhatikan, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya lama merenungkan ini, saya cari kemarin apa maksudnya nih. Apakah Tuhan menyuruh kita membenci? Bukan, saudara. Ternyata setelah saya pelajari. Membenci dalam arti ayat ini adalah kurang mengasihi. Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan itu lebih besar daripada setiap hubungan kasih sayang yang lain. Sekalipun kepada keluarga sendiri dan kepada nyawa sendiri. Membenci maksudnya di sini adalah kita menempatkan hidup kita, hidup Tuhan di atas segalanya. Kita menempatkan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menuntut seperti itu? Karena Tuhan juga melakukan itu. Dia tinggalkan sorga, saudara. Dia tinggalkan sorga. Bahkan nyawanya dia berikan kepada kita.
dia berikan. Tidak ada yang tersisa. Demi keselamatan kita, nyawanya dia berikan. Oleh karena itu, dia juga mengharapkan orang-orang yang betul-betul mengasihi dia dengan tulus, mengasihi dia dengan cinta. Selama masih ada yang lebih kita kasihi melebihi Yesus, maka kita tidak layak menjadi muridnya. Karena kita akan sulit mengabdi kepada Tuhan. Akan sulit, saudara. Saya tahu ini gak mudah, saudara. Gak mudah. Karena apa? Kita punya kepentingan. Kita masih punya keinginan. Kita masih punya impian-impian. Ada kalanya impian kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak jarang, saudara, orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi itu bisa merenggut hidup kita sampai kita tidak lagi peduli sama kehendak Tuhan. Ketika istri saya melahirkan anak pertama, Gaby, saat itu istri saya mengalami pendarahan hebat, saudara. Saya diuji Tuhan saat itu. Istri saya mengalami pendarahan hebat dan hampir mati. Ketika saya lihat dia di rumah sakit itu, saya sudah lihat seperti mayat, saudara. Sudah gak sadar, sudah seperti mayat. Saat itu aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau sampai istriku meninggal, saya tidak mau pelayanan lagi, saya bilang. Ya Allah. Aku udah berikan seluruh hidupku. Tuhan izinkan saya ngomong gitu, saudara. Sampai satu titik saya merenung kembali perkataan. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi istrimu melebihi saya? Sebelum kau ketemu istrimu, aku udah mengasihi engkau. Aku yang memelihara hidupmu. Aku yang membawa kau sampai sejauh ini. Apakah dia lebih penting bagimu daripada saya, kata Tuhan. Itu saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saudara, kadang kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Ya puji Tuhan sampai saat ini istri saya masih sehat, saudara. Memang posisi saat itu sangat berat. Istri saya kehabisan darah. Sementara saya transfusi darah gak cocok, saudara. Alergi. Waduh, satu-satunya itu cuma pasrah sama Tuhan. Karena kalau tidak ditransfusi, ini berbahaya. Tapi begitu ditransfusi darah, saudara, alergi. Dan gak bisa masuk darah itu. Gak boleh. Saya bergumul. Saat itu orang tua tidak ada. Uang gak ada. Tapi justru saat itu saya melihat bagaimana Tuhan itu membela hidup saya. Amin. Saudara, ada kalanya kita hidup seolah-olah, saudara, diperhadapkan kepada pilihan yang berat. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham sudah usia tua, saudara, Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Itu bukan hal yang mudah bagi Abraham. Anak perjanjian, anak yang dinanti-nantikan, anak yang diharapkan dia untuk menjaga hidupnya di masa tuanya. Saat dia sudah tidak bisa berdaya lagi. Saat itu ketika Tuhan minta, Abraham kasih. Itulah yang membuat kenapa dia disebut sebagai bapak orang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita ditebus supaya kita mengabdi kepada Tuhan. Kita ditebus supaya kita mengabdi kepada Tuhan. Di dalam budaya Yahudi, saudara, begini. Penebusan itu seperti ini, saudara. Kalau seseorang ini miskin, dia nggak bisa bayar utang, maka anaknya akan dijual kepada seorang yang mampu membeli. Nah, ketika anaknya ini dijual, saudara, kepada seseorang untuk melunasi utangnya, maka yang membeli ini, saudara, berhak penuh atas anak ini. Berhak penuh. Mau diapain pun dia boleh. Dan dia tidak punya hak apa-apa selain
tunduk kepada Tuhan yang menebus dia. Itu konsepnya. Jadi ketika kita bilang kita ditebus oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup saya ini sebenarnya saya sudah tidak punya hak lagi. Hidup saya ini sebenarnya untuk kepentingan Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan seperti ini saudara. Aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia sudah tidak punya lagi hak atas dirinya, tapi Kristus yang punya hak atas dirinya. Pengabdian kata dasarnya abdi, hamba, pelayan, pengelola. Dalam bahasa Yunani itu doulos saudara. Apa saudara? Doulos. Doulos itu sebenarnya lebih layak disebut seperti ini saudara, keset. Kalau saudara tahu keset kaki ya. Nah itu doulos itu saudara. Rela diperlakukan apa saja itu doulos. Salah satu panggilan kita ketika kita ditebus oleh Tuhan adalah kita menjadi hamba Tuhan, doulos. Budak yang dibeli yang tidak punya hak lagi atas dirinya, hidupnya sepenuhnya milik Sang Penebus. Saudara, ketika kita merasa berhak atas diri kita, sebenarnya itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Ketika Lucifer merasa berhak atas dirinya, itu pemberontakan dan Tuhan buang dia dari sorga. Panggilan kita sebagai anak Tuhan di sini saudara. Tuhan itu berhak atas hidup kita. Untuk bentuk pengabdian kita kepada Tuhan saudara. Apa bentuk pengabdian kita kepada Tuhan? Sebagai pribadi yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama kita harus memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Tubuh kita, apakah sudah pakai untuk memuliakan Tuhan? Waktu kita, talenta kita, ingat tentang talenta saudara? Ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ketika yang 1 talenta ini menyimpan dan mengubur talentanya saudara, tuannya datang dan berkata, hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Harusnya talenta itu kasih kepada orang lain daripada kau kubur. Akhirnya dia dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Harta kita. Saya tadi waktu kita menyembah, tiba-tiba Tuhan berbicara gini dalam hati saya gini saudara. Ada banyak orang merasa bahwa dia berjasa ketika dia pakai hartanya untuk pelayanan. Karena dia kaya. Padahal dia nggak tahu. Dia kaya karena dia punya hati untuk memberkati pelayanan. Kita ini cuman bendahara saudara. Bagaimana kita dipercaya Tuhan mengelola uangnya Tuhan. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut, Alkitab katakan. Semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berarti gak boleh dong Pak punya ini. Boleh, boleh. Boleh saudara. Boleh. Punya mobil boleh, punya rumah boleh. Tetapi minta petunjuk Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Itulah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa berhak atas hidup kita, itu artinya Tuhan tidak bisa memiliki hidup kita. Padahal Dia menebus hidup kita. Saudara bisa bayangkan, saudara beli mobil, tapi saudara tidak boleh merasa memiliki mobil itu. Tidakkah Tuhan sering seperti itu saudara? Dia tebus hidup kita. Tapi Tuhan tidak boleh memiliki hidup kita. Bukankah itu kejahatan? Kejahatan saudara. Maka kita harus hati-hati saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama yuk.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan rusak tubuh kita, saudara. Jangan rusak. Ada banyak hal yang kita pakai untuk merusak tubuh kita, saudara. Rawat tubuh kita. Jaga. Karena tubuh ini milik Tuhan. Saya ambil ilustrasi sederhana, saudara. Kalau saudara punya rumah, yang saudara beli rumah ini harga ratusan miliar. Di Jakarta ada ya rumah ratusan miliar ya. Ada, saudara. Saudara beli rumah ini ratusan miliar. Tiba-tiba datang saudaramu atau teman kita, dan kita sangat mengasihi teman ini. Tiba-tiba teman kita ini mencoret-coret rumah yang kita beli 100 miliar ini, saudara. Kira-kira saudara ngamuk gak, saudara? Ngamuk gak? Oh, gak bolo-boloan, gak dulur-duluran. Betul gak, saudara? Kalau sampai dia bisa berani mencoret rumah itu, berarti dia tidak menghormati kita. Betul gak? Saudara tahu, tubuh kita ini ditebus oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Ketika engkau tidak merawat dan engkau rusak tubuh ini, itu artinya kita tidak menghormati Dia yang telah menebus hidup kita. Tidak menghormati Dia yang telah menebus hidup kita. Karena itu jaga tubuh kita, saudara. Jaga hati kita, jaga seluruh hidup kita. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Pengabdian yang kedua, saudara, bentuk pengabdian kita kepada Tuhan apa? Pengabdian kepada Allah lewat melayani sesama. Bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan? Lewat melayani sesama. Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan panggil kita supaya kita pakai kemerdekaan ini untuk melayani sesama kita. Melayani dengan kasih. Supaya apa? Supaya lewat kasih kita kepada orang lain, mereka bisa mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kita harus belajar mengasihi sesama kita, saudara. Makanya Kristen itu bentuknya salib, saudara ya. Salib. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi sesama, saudara, ada yang salah dengan kekristenan kita. Memang gak mudah, saudara, mengasihi sesama. Kadang ego kita bermain di situ, saudara ya. Kepentingan kita ada di situ. Tapi kalau kita bilang mau mengabdi sama Tuhan, kita harus belajar peduli sama sesama, mengasihi sesama. Orang Kristen itu harusnya gak boleh egois, saudara. Gak boleh. Kita harus peduli sama sesama. Ini yang bagi saya sangat menarik, saudara. Perhatikan ini. Matius pasal 25 ayat 37 sampai 40. Dikatakan seperti ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lihat.
apa yang kita lakukan kepada saudara kita, saudaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah ditanya gini, mengatakan gini, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Saat itu Yesus sedang mengajar di sebuah rumah dan ibunya Maria dan saudara-saudaranya datang. Murid-murid bilang, ibumu dan saudaramu ada di luar. Tuhan katakan, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Dia katakan, saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, dia katakan, ketika engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Salah satu pengabdian kita kepada Tuhan adalah kita peduli kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dan mereka hidup dalam kesusahan. Itulah saudaranya Tuhan Yesus. Itu bentuk pengabdian kita. Makanya di gereja ini saudara, saya menetapkan kalau ada jemaat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, gak punya uang untuk menyekolahkan anaknya, saya bilang sama bendahara, kita ambil alih. Kita sekolahkan sampai orang tuanya mampu. Karena ketika kita melakukan itu, kita sebenarnya sedang melakukan kepada Yesus. Kita sedang melayani Yesus. Kita sedang menampung Yesus. Kita sedang menyekolahkan Yesus. Karena Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina itu, engkau melakukannya untuk aku. Bahkan kalau saudara lihat di konteks selanjutnya, dia katakan, orang-orang yang tidak peduli sama orang-orang yang paling hina, dia katakan, hai engkau pembuat kejahatan. Karena apa yang kamu tidak lakukan kepada saudaraku yang paling hina itu, kamu sedang tidak melakukannya untuk aku. Mari kita belajar saudara, untuk tidak egois. Kalau kita bilang kita mengabdi kepada Tuhan, hidup kita semuanya untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara kita, saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Siapa itu? Mereka anak-anak Tuhan yang kurang mampu, yang kurang beruntung, yang mereka betul-betul mengasihi Tuhan, mereka betul-betul menghormati Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa. Inilah pengabdian kita saudara. Ini bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita agar kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus setia dan bertanggung jawab saudara. Setia melakukan apa yang benar. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu keluarga. Semua kesempatan-kesempatan Tuhan bukakan bagi kita. Mari kita setia dan bertanggung jawab. Setia dan bertanggung jawab. Matius 24 ayat 45 sampai 6 katakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya sedang datang. Saudara, Tuhan Yesus membicarakan sebuah perumpamaan bahwa hal kerajaan sorga itu ada seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Dia percayakan rumahnya kepada hamba-hambanya. Dan dia katakan saudara, siapakah hamba yang berkenan? Ketika tuannya datang, dia temukan hambanya ini setia melakukan apa yang dipercaya. Saudara, Alkitab katakan Yesus itu harus di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Suatu saat dia akan datang saudara. Apakah dia temukan kita sebagai pribadi yang setia? Apakah dia temukan kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab atas waktunya kita. Bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab atas keluarga yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab atas uang yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena hanya mereka lah yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini perlu kita renungkan setiap hari.
apa sebenarnya yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana hamba yang berkenan kepada tuannya, fokus menyenangkan tuannya. Fokus hidup kita apa, saudara? Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang tidak fokus kepada apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia fokus kepada apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau kita hanya melakukan apa yang ingin kita lakukan atau kita senang melakukannya, itu sebenarnya bukan orang yang bertanggung jawab. Tetapi orang yang bertanggung jawab, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sekalipun itu berat, sekalipun itu banyak tantangan, sekalipun harganya mahal. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid. Ketika mereka dipercaya oleh Tuhan, mereka fokus menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka rela mempertaruhkan nyawanya, saudara. Lukas 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, marilah kita makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hambanya itu, sediakanlah makanan bagiku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Tuhan bilang gini, saudara. Hal kerajaan sorga itu seperti ada seorang tuan yang punya apa, saudara? Menggembalakan ternaknya. Membajak atau menggembalakan ternak. Seorang pengusaha yang punya hamba, dia mengajak hambanya ini untuk menggembalakan atau membajak, saudara. Setelah mereka pulang membajak, dia katakan, tuannya tidak berkata seperti ini, ayo kita makan sama-sama, enggak. Tapi tuannya bilang gini, saudara. Dia akan menyiapkan makanan untuk tuannya. Dia puaskan hati tuannya itu. Setelah tuannya itu kenyang, baru dia makan. Artinya apa, saudara? Kadang kita ini mengikut Tuhan orientasinya apa sih? Seringkali orang Kristen itu mengikut Tuhan orientasinya adalah memuaskan diri sendiri. Keinginanku, 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 keinginanku. Itu egois, saudara. Padahal seharusnya yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita memuaskan hati Tuhan. Apa yang kita ingin lakukan untuk Tuhan. Setelah itu baru tuannya memberi mereka makan. Rasul Paulus bilang gini. Salah satu tokoh yang saya suka itu Rasul Paulus, saudara. Karena dia mengalami pertobatan yang radikal dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan gini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Rasul Paulus mengumpamakan kita ini sebagai prajurit. Itu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara tahu seorang prajurit. Saya punya saudara itu tentara, saudara. Baru-baru ini dia dikirim ke Papua, saudara. Naik pangkat. Dari sersan ke letnan, saudara. Sekolah. Begitu dia naik pangkat, saudara. Dia dikirim ke Papua. Membawa timnya ke Papua, saudara. Apakah dia boleh menolak? Tidak. Enggak. Saudara, kita belajar dari tentara itu luar biasa, saudara. Tentara itu tunduk sama tuannya. Sama komandannya. Dia gak pusing apa yang harus dia makan. Dia gak pusing apa yang dimakan istrinya. Dia gak pusing apa yang makan anaknya. Siapa yang memikirkan, saudara? Negara. Satu saat saya ngobrol-ngobrol sama istri dari seorang tentara yang ada di
Tulungagung. Saya tanya gini sama dia, kenapa nggak tinggal di rumah dinas? Dia bilang, oh nanti Pak, kalau istri saya lagi tugas keluar kota, jadi kalau istrinya lagi tugas keluar kota, maka kalau suaminya lagi tugas keluar kota, istri dan anaknya dibawa ke asrama, saudara. Dibawa ke asrama. Supaya apa? Supaya istrinya ini sama anaknya ini dilindungi oleh negara. Dipelihara oleh negara. Ketika nanti suamiku akan tugas, kebetulan saat itu suaminya lagi persiapan ke Libanon, saudara. Persiapan untuk dikirim sebagai utusan PBB ke Libanon. Jadi ketika suaminya dinas, maka anak istrinya ini dijagai oleh negara, dilindungi oleh negara. Saudara, seharusnya kita punya mental prajurit, saudara. Hidup kita ini hanya untuk memuaskan hati Tuhan, hanya untuk tunduk kepada komandan kita, melakukan kehendaknya. Kalau Tuhan kita berkenan, kalau komandan kita berkenan, maka dia akan memelihara hidup kita. Dia akan memelihara anak istri kita. Dia akan memelihara keluarga kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bentuk pengabdian kita adalah, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara hidup kita. Di masa-masa sulit ini memang gak mudah, saudara ya. Tetapi saya percaya, saudara, saya percaya. Kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan, kita punya servanthood, hati yang mengabdi kepada Tuhan, hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan, hati yang peduli terhadap sesama, maka saya percaya ada tangan Tuhan yang akan memelihara hidup kita dengan cara yang ajaib, saudara. Coba kita lihat teladan pengabdian Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita tadi belajar dari Rasul Paulus, saudara. Sekarang kita belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 5 dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 13 dikatakan, ayat 14, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan gini, nggak ada Yesus yang menyebut dirinya Tuhan. Ini saudara ayatnya ya. Seringnya orang Kristen diserang kayak gitu. Mana ayatnya Yesus menyebut dirinya Tuhan? Ini saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, kata Yesus. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebelum Yesus disalibkan, saudara, dia kumpulin murid-muridnya. Dia kumpulin murid-muridnya. Dia buat sebuah tindakan yang sangat-sangat mengagumkan. Dia Tuhan lah. Dia ambil baskom, dia basuh kaki murid-muridnya. Wah, luar biasa kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia guru dan Tuhan. Dia basuh kaki murid-muridnya. Dia melayani murid-muridnya. Maukah kita melayani saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita? Maukah kita merendahkan hati melayani mereka? Makanya kalau kita gak memiliki kerendahan hati, gak mungkin kita bisa lakukan pengabdian, saudara. Gak mungkin. Karena orang sombong itu fokusnya dirinya. Tetapi orang yang rendah hati, fokus hidupnya apa, saudara? Pertama Tuhan, kedua orang lain, ketiga dirinya sendiri dalam segala hal. Hanya orang yang rendah hati yang bisa melakukan pengabdian kepada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati. Kalau kita gak punya kerendahan hati, gak mungkin kita bisa mengabdi. Karena fokus kita hanya diri kita. Padahal orang rendah hati itu dirinya itu fokus terakhir dalam segala hal. Moga kita berkata, Tuhan, aku mau mengabdi kepada Tuhan. Aku mau melayani orang-orang yang ada di sekitarku. Suamiku, istriku, anakku. Dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati. Karena itu yang Yesus lakukan.
Makanya dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita saling melayani, saudara. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menuntut, bukan saling mengintip kesalahan orang lain, memojokkan, bukan. Tapi kita rendah hati untuk menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi terpuruk, saudara. Lagi terpuruk. Tadi pagi waktu saya mandi, saudara, Tuhan ingatkan gini, saudara. Saudara tahu, seringkali orang-orang di sekitar kita ini ditipu oleh iblis. Ditipu oleh iblis, saudara. Dibuat mereka tidak fokus sama Tuhan, dibuat mereka hidup dalam dosa, dibuat mereka melakukan apa saja. Tapi ketika mereka ditipu oleh iblis, justru kita marah memojokkan dia, saudara. Betul gak, saudara? Malah kita memojokkan dia, padahal dia seperti itu karena dia ditipu oleh iblis. Memang dia bisa ditipu oleh iblis karena dia tidak hati-hati, tidak waspada, dia buka celah, bisa jadi. Tetapi ketika dia ditipu iblis, sehingga dia terpuruk, sehingga dia terluka, sehingga dia mengalami hal-hal yang gak baik. Apa yang kita lakukan? Seringkali justru kita menjelek-jelekkan, kita menghakimi, kita menuding. Tadi waktu saya mandi, Tuhan ingatkan ini, Tuhan ampuni saya. Tapi justru saat-saat seperti itu kita datang melayani dia, saudara. Kita datang melayani dia. Kita tolong dia keluar dari itu. Bukan justru kita singkirkan, bukan justru kita pojokkan. Hari-hari ini banyak orang ditipu sama iblis, saudara. Banyak orang ditipu oleh iblis. Bahkan mungkin kita pun sering tanpa sadar kita sudah ditipu oleh iblis. Kita butuh teman kita butuh saudara kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk mendoakan kita, untuk mensupport kita. Makanya dalam minggu-minggu depan saya akan bawa tentang covenant relationship. Bagaimana kekuatan dari sebuah covenant, saudara. Supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Supaya kita tidak dihancurkan oleh iblis. Iblis itu bekerja dengan dahsyat, saudara. Kita perlu saling menguatkan. Kita perlu saling mendoakan. Kita perlu saling menopang satu dengan yang lain. Jangan bersuka cita atas kehancuran atau keterpurukan saudara-saudara kita. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tolonglah mereka yang butuh pertolongan. Setiap saya lihat orang sedang jatuh dalam dosa, apalagi dia pelayan Tuhan, saudara, ada dua gejolak dalam diri saya. Satu sisi saya marah dengan orang itu. Satu sisi hati saya hancur dan menangis minta belas kasihan Tuhan atas orang itu, saudara. Mari kita punya hati ini, saudara. Punya hati hamba. Melayani sesama kita. Ada berapa banyak orang di sekitarmu yang sedang terpuruk hari-hari ini. Mungkin di depan kita dia tertawa, saudara. Mungkin ketika di depanmu dia enak ngobrol. Tapi kau gak tahu di dalam kamar dia sudah berpikir untuk bunuh diri. Apa yang kita lakukan? Saya pernah katakan seperti ini. Kalau engkau tidak mampu menolong orang lain, kalau engkau tidak mau mendoakan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain pun kita tidak layak. Ketika kita membicarakan kesalahannya, padahal kita tidak pernah mendoakannya, kita tidak pernah menolong dia, kita sedang menghakimi dia. Ketika kita sedang menghakimi dia, kita mengambil haknya Tuhan, kita menjadikan diri kita Tuhan. Saudara tahu, banyak orang Kristen rusak gara-gara ini. Maka saya kadang kalau ada orang cerita tentang kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, saya banyak diam, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni kami. Harusnya kalau sampai saudara-saudara kita ini jatuh dalam dosa, kita pun ikut bersalah di situ. Karena kita gak peduli sama mereka. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan adalah kita peduli kepada saudara-saudara sekitar kita. Amin, saudara. Amin.
Jangan biarkan mereka jatuh. Jangan biarkan mereka dihancurkan oleh iblis. Jangan. Apa upah kita sebagai hamba yang baik, saudara? Ini yang saya suka, saudara. Kalau kita menjadi hamba yang baik, kita pelayan yang baik, saudara. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara pernah lihat pembantu rumah tangga stres dia mau makan apa? Saudara pernah lihat, saudara? Hah? Saudara pernah dengar pembantu curhat dia bingung mau makan apa? Harusnya seorang pembantu, dia tidak stres dia mau makan apa. Karena yang bertanggung jawab atas makan minumnya dia siapa, saudara? Siapa, saudara? Bosnya. Bosnya. Ketika saya diutus merintis di Tulungagung, saudara, jujur saya takut. Saya takut. Dananya dari mana, biayanya dari mana, hidup saya nanti bagaimana, masa depan saya bagaimana. Tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya saat itu. Kamu perhatikan itu perusahaan Astra. Perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang sangat bonafit. Ketika dia utus karyawannya untuk merintis cabang, buka cabang di Papua. Kira-kira yang memikirkan biaya hidupnya si karyawan siapa, saudara? Perusahaan. Yang memikirkan kontrakannya atau tempat tinggalnya dia siapa? Perusahaan Astra. Yang memikirkan untuk asuransi dan biaya sekolah anaknya siapa, saudara? Perusahaan Astra. Kalau perusahaan Astra bisa demikian bertanggung jawab kepada karyawannya, saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan jauh lebih bertanggung jawab. Kalau hidup kita adalah hidup pengabdian kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas masa depan anak-anak kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas tempat tinggal kita. Bahkan Tuhan akan kasih kita kesenangan, ada bonus-bonus tertentu Tuhan berikan. Seperti Astra memberikan kepada karyawannya. Masalahnya, apakah kita benar-benar mengabdi kepada Tuhan? Apakah hidup kita hanya untuk kepentingan Tuhan? Dan saya lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup saya sampai saat ini. Bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan. Bagaimana Tuhan melindungi. Tuhan menjamin hidup kami ketika hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Mari saudara, kalau engkau mengabdi kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada jaminan, saudara. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari tuannya. Maka dia kasih promosi demi promosi, demi promosi, demi promosi, saudara. Yohanes 12 ayat 43 sampai 44 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas miliknya. Saudara ingin dipromosikan Tuhan? Usaha saudara ingin dipromosikan Tuhan? Karirmu ingin dipromosikan Tuhan? Hidup kita ingin dipromosikan Tuhan? Punyalah hati yang mengabdi. Servanthood, hati hamba, saudara. Hati yang melayani, saudara. Punyalah hati itu. Di dalam segala hal. Kalau di dalam pekerjaanmu engkau melakukannya dengan hati yang mengabdi, engkau akan dipromosikan. Kalau di dalam rumah tangga kita semua kita punya hati yang melayani, servanthood, saudara. Saya percaya keluarga kita pasti bahagia. Seringkali kita menuntut untuk dilayani, tapi kita tidak mau untuk melayani. Ketika kita punya hati ingin melayani, maka Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan promosikan, Tuhan akan percayakan. Dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Dari 5 talenta menjadi 10 talenta, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kenapa hidup kita gak dipercaya Tuhan banyak? Karena kita gak mau punya hati yang mengabdi. Fokus kita hanya diri kita. Fokus kita hanya kesenangan kita. Hanya keinginan kita. Dan kita gak mau setia melakukannya. Sehingga Tuhan tidak percayakan lebih besar lagi kepada kita. Saya temukan setiap orang yang setia dan hati yang melayani. Semakin hari mereka semakin naik. Kita katakan semakin naik. Tidak turun tapi naik, naik, naik. Rohaninya naik. Kualitas karakternya naik. Berkat-berkatnya naik. Pemakaian Tuhan atas hidupnya naik, saudara. Tuhan mau kerjakan itu dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita punya hati hamba. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara.
Mari saudara sambil kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, kita nyanyikan satu lagu. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Sampai selamanya. Sama-sama katakan, ku tak membawa. Tak membawa apapun juga. Saudara, mari kita teliti hati kita. Apakah hati yang mengabdi itu ada dalam hati kita? Apakah hati hamba itu ada dalam hati kita? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Bapa, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Berikan kami hati hamba, hati yang mengabdi, servanthood. Ampuni kami kalau selama ini kami fokus terhadap diri kami, fokus kepada kepentingan kami, fokus kepada keinginan-keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa hidup kami sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami ada hanya untuk kepentingan Tuhan. Pulihkan setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Materaikan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus, Engkau terus mengajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan.
Ada yang belum dapat boleh angkat tangan. Yang abadi roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan tubuhnya sepenuhnya. Dia serahkan nyawanya bagi kita untuk penebusan, untuk membeli hidup kita, supaya kita ada untuk kepentingan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang menyatukan kita. Kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama-sama. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah yang kudus yang tidak berdosa dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, supaya kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Cawan perjanjian baru. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh anugerah. Bukan karena hebat kuat gagah kita. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukur di hadapan. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Tuhanku. Ku berdoa tolong aku, Berkemuliaan-Mu, tolong aku bagi kemuliaan-Mu. Ya
datang umat-Mu di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, membawa kota ini di hadapan. Kami percaya kalau kami ada di kota ini bukanlah sebuah kebetulan. Tuhanlah yang membawa kami di kota ini. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan atas kota ini Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas kota ini Bapa. Berkati kota ini, lindungi kota ini Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan kami berdoa, kami minta anugerah Tuhan. Bawa penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu. Dan mereka bisa melihat keselamatan yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini mulai dari bupati sampai semua jajarannya yang paling rendah. Biar Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana. Takut akan Tuhan kepada mereka. Dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka, Tuhan yang tuntun mereka. Terima kasih, berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Biar Tuhan memakai mereka menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Seperti Engkau memakai Yusuf Tuhan. Seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau yang memakai mereka sehingga nama-Mu dimuliakan di kota ini. Kalau hari-hari ini ada peningkatan COVID-19 Omikron di kota ini Tuhan, kami berdoa. Tuhan tolong penduduk kota ini Tuhan. Supaya tidak ada korban jiwa. Tapi Tuhan tolong berkati para medis, semua dokter, semua orang yang menangani COVID ini Tuhan. Tuhan beri hikmat bijaksana kepada mereka. Berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, biar Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar lewat gereja Tuhan nama-Mu dimuliakan. Biar lewat umat-Mu yang ada di kota ini nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya. Kami akan melihat ada revival terjadi di kota ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Segiranya ada jemaat yang sakit hari-hari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut dan gentarakan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya, cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini Tuhan. Pakai setiap kami untuk jadi berkat bagi orang-orang yang sekitar kami. Terima kasih Bapa, lindungi anak-anak kami yang sekolah. Beri mereka hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna atas hidup mereka. Pak, mereka terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Lindungi mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Lindungi mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun sertai langkah-langkah mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang mereka Tuhan. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya. Bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kau pada waktu masuk, diberkatilah kau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi, kau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Jika engkau hari-hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat
berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Dan engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus dan kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.